Nggak habis pikir saya. Saya jadi bingung guys ya. Harusnya si Tasya yang mendapatkan penyambutan paling meriah, paling ramai, paling heboh. Tapi kok ini malah si April? April kan juara 3. April juara 3 loh. Si Tasya ini juara 1. Aduh, kok bisa-bisanya seperti ini, kebolak-balik. Si Tasya sepi banget, sedangkan si April heboh. Sampai macet-macet di jalanan, ampun dah. Kok bisa seperti ini? Udah gak masuk akal lagi. Ini gimana nih warga nih, gimana? Oke guys, kali ini saya akan mereaksi video penyambutan yang luar biasa meriah, yang luar biasa heboh untuk juara 3 Dangdut Akademi 7 Indosiar yang bernama April ya. Masyarakat menyebut atau memanggilnya Dede April. Wow, ini benar-benar padat dengan lautan manusia dari hari pertama sampai kemudian dia melanjutkan untuk menampilkan konser pertama di Cirebon. Kita saksikan dulu keseruannya berikut ini. Wow. Menyambut kedatangan Dede April sang juara. Ini April kedatangannya untuk konser guys ya. Untuk manggung di hadapan masyarakat. Nah, coba lihat. Si Aprilnya mau pingsan. Soalnya manusianya banyak banget guys ya. Kasihan juga Aprilnya ya. Harus menyiapkan fisik dan mental untuk menghadapi serbuan manusia yang membludak. Banyak banget guys. Tapi ini manusianya sampai di panggung-panggung segala. Harusnya di bawah itu ya, bukan sampai naik ke panggung. Ya gimana Aprilnya nggak capek? Oke, ini kedatangan April menuju kantor Bupati guys. Dan ternyata, wow, padat, macet, penuh jalanannya guys. Luar biasa. Oke, ini waktu April mau tampil, mau konser ya. Tapi di jalanannya aja udah sebanyak ini, udah sepenuh ini guys. Coba lihat tuh di belakangnya tuh. Tuh. Manusianya. Gila. Banyak banget. Wow. Oke guys. Wow. Gila. Iya, benar-benar heboh banget ini. Gila. Wow. Oh my god, banyak sekali manusianya. Padahal si April juara 3 loh. Tapi disambut sebegitu mengerikan seperti juara 1. Baru datang ya. Tim panitia ada berkumpul di belakang panggung. Ada satu hal yang harus dikoordinasikan. Tim panitia, sekali lagi untuk tim panitia ada berkumpul di belakang panggung. April, lu bener-bener ya April ya, ini macet banget gara-gara lu ya Allah mau konser. Ini jalanan gimana? Kagak bisa lewat sih April lu ya Allah April.
Gimana coba? Kita di sini macet-macetan, Pril. April. Bagaimana Sabar, nih? Bu, sabar. Jalanan macet. Ya Allah, warga pada antusias mau lihat lu, Pril. Sabar Macet ya, Bu. begini, Bu, gak bisa lewat, Pril. Gimana sih, Pril? Oke, ini di jalanan guys ya. Ini saya membisukan volume suaranya karena ada lagu dangdutnya ya. Nanti kena hak cipta guys ya. Wow. Ini juga banyak banget nih. Iring-iringannya banyak. Ini baru keluar tol aja udah penuh sesak guys. Udah padat jalanannya. Kok kepulangannya tuh sepi, beda sama Dede April, rame banget sampai macet. Bos, bisa bedain nggak kampung sama kota? Kampung itu jarang ada artis ke sana, jadi nggak sering dilihat artis. Kalau di kota tuh sering banget ya panggung. Oh, itu tuh alasannya. Makanya penyambutan si Tasya kurang meriah gitu ya. Karena perbedaan kampung sama kota itu beda ya. Karena kalau di kota udah banyak artis gitu ya. Nah, kalau di kampung belum ada artis. Tapi kok gini ya, pas si Robby pulang ke Jakarta kok sambutannya meriah banget ya. Bukannya gue ngebandingin ya, gue nggak ngebandingin ya. Cuma pas si Robby pulang nih, kan ke Senggol di top 8 kan, terus dia pulang kan ke Jakarta, kok rame banget ya. Padahal dia nggak juara 1 loh ya, dia betul, cuma 8 besar kan. Itu menurut kalian Jakarta kampung apa desa guys, apa kota? Kota kan? Betul. Kan? Kok bisa si Robby nggak juara tapi penyambutannya besar kan? Udah tahu sih alasannya guys sekarang ya. Alasannya udah tahu. Kalian nggak usah hujat-hujat lagi ya guys ya, karena alasannya udah dijelasin sama si bos ini ya. Oke, udah jelas alasannya kenapa ya. Makanya di kampung itu penyambutannya ramai karena belum terlalu banyak artis katanya ya kan. Nah, pas di kota itu udah kebanyakan artis, jadi penyambutannya itu nggak meriah gitu loh guys ya. Tapi harus inget Robby loh ya, harus inget Robby. Nih si bro ini harus lihat Robby pas pulang, pas tersenggol ya bro ya. Cari di TikTok Robby DA7 pas pulang ya bos ya. Oke. Salam damai. No hujat ya. Ini nggak ngehujat ya guys ya. Ini cuma dia kan memberikan apa tuh namanya? Dia kan memberikan alasannya. Nah, gue memberikan jawabannya. Oke. Masya Allah, pagi-pagi udah dibikin meneteskan air mata gara-gara lihat penyambutan April yang benar-benar luar biasa banget. Ini baru keluar pintu tol tapi masyarakat udah antusias seperti ini. Gimana nanti pas konser? Yang bikin aku terharu tuh mengingat pas kemarin acara grand final, April tuh hanya bisa jadi pendamping buat teman-temannya, tapi sekarang dia benar-benar disambut yang sangat luar biasa. Gimana ya perasaan kedua orang tuanya? Aku benar-benar penasaran banget. Aku aja yang nggak kenal sama sekali sama dia segitu terharunya. Gimana dengan kedua orang tuanya? Betapa bangganya mereka mengingat April itu bukan siapa-siapa yang mungkin selalu dikucilkan sama lingkungannya, gak dianggap sama teman-temannya, tapi sekarang Masya Allah luar biasa sekali. Ini kalau laki-laki nangis boleh gak sih? Beneran terharu guys. Oke guys ya, pasti semua orang terharu, semua orang nangis, merinding. April yang dulunya adalah seorang pengamen, di mana dia harus mendatangi masyarakat, harus menawarkan suaranya untuk bisa mendapatkan uang receh 1.000-2.000 perak. Tetapi kini masyarakat yang datang menyambut
kehadirannya, datang menyambut kedatangan si April ini. Wow. Oke. Kalau dibandingkan dengan Tasya ya, Tasya kemarin saya perhatikan juga rame guys ya. Sebenarnya rame juga. Cuma yang lebih rame, lebih meriah, lebih heboh, lebih padat banget di jalanan sampai macet begitu parah adalah April ya. April ini bukan juara 1 guys. Bukan juga juara 2 ya. Juara 1 kan Tasya, juara 2 Valen. Tapi dia spesial. Meskipun dia juara 3, tetapi diperlakukan seperti dialah juara sejati, dialah juara sebenarnya. Ya itu tadi ya. Juara 1 Dangdut Akademi 7 Indosiar menurut saya itu cuma juara di pentas saja, di panggung saja. Tapi bagaimana bisa menjuarai di hati masyarakat, itu ya April dibuktikan dengan antusiasme dari warga yang menyambut kedatangannya yang sangat-sangat luar biasa. Wow. Dear Dede April, semoga kamu bisa melihat video ini ya Dek ya. Guys, apakah kalian melihat kemarin lautan manusia menyambut menyambut kedatangan Dede April guys? Ya Allah, kok kalau menyangkut dia nggak bisa kalau nggak nangis ya, karena emang itu anak luar biasa sekali guys. Dari pasar ke pasar kan, terus dari jalan ke jalan dia ngamen. Waktunya anak-anak yang lain tidur, dia masih harus berjuang demi isi perut guys ya. Dan sekarang dia menjadi dari yang tidak punya teman, dari yang tidak ada teman dan tidak mau berteman dengan dia, sekarang jadi satu Cirebon mungkin ya guys. Ini fenomena sebetulnya. Sebelumnya nggak pernah yang seperti ini guys. Se-Cirebon menyambut dia dengan sangat antusias. Lautan manusia berdatangan untuk menyambut kedatangan Dede ini. Ya Allah Dek, rezekimu luar biasa sekali Allah. Di sini Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Baik ya. Gak bisa saya kalau nggak nangis kalau tentang anak ini, Dede. Semoga video ini nyampe ke kamu. Rezekimu luar biasa, panjang umur, sehat. Bangga sekali Cirebon punya kamu. Terus bangga sekali Indosiar memiliki kamu, Dek. Ya Allah. Dia begitu lelahnya kemarin ya menemui masyarakat Cirebon. Kasihan sekali dia guys. Iya, hampir pokoknya pingsan, sukses guys, ya. Terus buat Dede April, buat Amin. ibu bapaknya, buat Indosiar yang sudah membantu membuat Dede April menjadi di titik sekarang. Saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah tahu. Tapi sampai hari ini dia melekat sekali di hati aku guys. Luar biasa Dede April ini ya. Lagunya yang terngiang itu ya. Melo saya Dek gara-gara kamu ya Dek ya. Melo sekali saya gara-gara Dede April ini guys. Wong Cirebon bikin saya galau. Tidak menyangka rezekinya ya Allah. Terima kasih banyak guys. Doakan terus ya. Jagoan kita ini benar-benar jagoan guys ya di Indonesia. Betul. Sukses terus, panjang umur, dia berhasil mengangkat derajat orang tuanya ya Allah guys. Amin, amin. Sehat-sehat ya April. Semoga video ini sampai ke kamu nak. Amin, amin. Mudah-mudahan. Wow. Aduh, Perhatikan hak cipta. kita Jadi kan mau lihatnya lewatin aja, April, guys. ya kan, dengan partner duetnya ya Robby. Tapi kan di sini bintang tamunya tuh startnya itu April gitu. Tapi semuanya pengen naik panggung. Aduh, sampai riuh di panggung itu. Ya Allah, ya Allah. Padahal ekspektasi gue tuh
ngeliat April nyanyi lagu Perih kek, Insan Biasa dulu kek. Jadi dia solo dulu, nyanyi solo gitu, 2 lagu atau 3 lagu baru duet sama si Robby gitu. Dan untuk yang di atas panggung itu buat apa? Please kasih panggung dulu buat April, karena ini penyambutan April, bukan penyambutan kalian. Kita tahu kalian ada terkenal daerah situ, tapi ya please, ini tuh panggungnya April gitu. Dan jujur ngelihat Mbok Diana itu kewalahan sendiri, capek sendiri, karena ini pengen masuk, ini pengen ke atas, ini pengen nyawer, ini pengen itu. Kasihan. Ya Allah. Emang sih ini lebih dari ekspektasi penontonnya. Banyak banget dari sepanjang jalan, semua banyak banget. Tapi ya kasihan juga ke artisnya kalau kayak gitu, bisa-bisa lemes, bisa-bisa pingsan. Gitu, balik lagi. Kecewa sih. Kecewa, pengennya lihat tuh April penyambutan, dia nyanyi 1 lagu yang benar-benar dia pengen ngerasain. Tadi udah mau nyanyi lagu si ini apa, lagi mau nyanyi lagu Jerak, tiba-tiba ada Buruk, tiba-tiba ada Cepot, tiba-tiba ada yang nyawer, tiba-tiba itu siapa yang artis Pantura itu yang sering ke Indosiar itu ngasih buket apa tuh, ngasih kalung gitu, sampai harus dikalungin. Ntar aja buat apa di atas panggung, buat apa kita mau lihat April? Mungkin yang sama juga, mungkin yang datang ke panggung itu mau lihat April. Dia bela-belain dari pagi, mungkin ada yang dari pagi kepanasan udah mau pingsan, mau lihat April, bukan mau lihat kalian. Kalian udah terkenal di daerah situ, ya udah kita mau lihat April, penyambutan April. Dan itu panitianya, aduh ya Allah ya Robby. Betul, untungnya panitianya April ya. ini. Kalau gue yang di situ udah amuk-amukan itu, ya Allah, sampai susah diatur, itu semuanya ngumplok di bawah panggung, banyak penonton di atas juga, ya Allah. Terus yang terakhir closingan, kita tuh nunggu momen-momen yang pusadap itu, pusadap kenapa langsung close, terus kenapa semuanya pada ngumpul semua itu di panggung. Allahu Akbar. Gue pantengin TikTok nih ya, dari awal sampai akhir nih ya. Tadi gue nonton di YouTube Dian Prima atau apa gitu, gue nonton di YouTube itu sampai kelar. Ya Allah, padahal itu momen-momennya bagus loh. April nyanyi Jerak, terus bapaknya nangis, harusnya bapaknya yang diekspos ke situ, harusnya di ini dulu, nanya dulu si Aprilnya, hostnya nanya April, gimana April perasaannya sekarang udah dicintai warga-warga Cirebon dan seluruh Indonesia, udah datang ke sini. Gitu, terusnya ada bapaknya di situ, terus baru tuh kayak tadi momen udah bagus tuh, momen udah pelukan tuh sama bapaknya, ditambah ini ada yang nyawer lagi, terus ditambah yang topi biru itu ngapain, topi biru ngapain, topi biru sama baju denim sama celana denim itu mau ngapain? Ntar dulu, sabar, kita mau nunggu April, oke? Sabar. Yang lainnya tuh ya Allah sampai standby HP semua itu yang di atas panggung. Ntar atuh sampai video ini emang nggak bisa ada fitur zoom kali ya, di zoom in zoom out gitu. Sampai April lagi nyanyi gitu, HP sampai nongol, ya Allah sampai deket banget itu. Mudah-mudahan ada konser April lagi ya, tapi dengan panitianya yang begitu kondusif, harusnya yang bagus gitu, dikasih akses dari panggung ke jalan, buat mobil, buat ini ada tenda segala macam, tenda buat make up, tenda buat apa di situ. Dan nggak boleh, harus clear areanya, nggak boleh tersentuh sama sekali, harusnya gitu. Itu sih yang kita sayangin dari tadi. Kita nonton live, nonton iring-iringan, sampai kita nonton iring-iringan sendiri pun kita udah kesel sendiri, ya Allah. Dan bingung juga jadi April, dia nggak keluar tapi orang-orang banyak harus disapa ya kan, pinggir-pinggir jalan udah nungguin April, dia nongol tapi dia macet parah berjam-jam kayak kemarin hari pertama datang. Ya, ini menjadi tanggung jawab dari panitianya ya. Kenapa panitia nggak rapi gitu loh konsep acaranya? Harusnya sterilkan semua yang di atas panggung itu, nggak ada kepentingan, udah ya, nggak boleh ada di situ. Jadi di atas panggung itu benar-benar yang berkepentingan atau orang-orang yang untuk memainkan musik buat April mau konser di situ ya. Jadi saat dia naik ke panggung, usahakan nggak ada lagi manusia di situ. Benar-benar hanya April. Terus sediakan juga jalan bagi April. Jangan April sengaja dibenturkan dengan jumlah lautan manusia seperti itu ya. Bayangkan ya, ada ribuan manusia di situ menyerbu satu orang, dan satu orang ini harus hai, salaman sana sini, peluk-pelukan, cipika-cipiki.
Yang mana kuat dia, kelelahan juga, ya, energinya juga habis kalau mau meladeni manusia yang sebegitu banyaknya, ya. Jadi ya, tolonglah ya, lebih rapi lagi untuk para panitianya, ya. Dari mana Pak? Dari Tasikmalaya. Ya. Terus ke sini naik apa? Jalan kaki. Berapa hari? Sampai 7 hari. 5 hari di jalan, 2 hari di sini. Ya Allah. Sama siapa Pak? Sama istri. Allah. Ya Allah. Mana istrinya Pak? Ini. Ya Allah. Jadi sini. Astagfirullahaladzim. Jalan kaki, Mak. Ya. Jalan kaki. Oh, berapa hari Bu? Dari Tasik ke Cirebon? 6 hari. Ya Allah, 6 hari. Ya Allah. Jangan lihat. Malam nggak makan. Astagfirullahaladzim. Dari kakaknya yang angkot dari sini berapa pulangnya? 150-an. 150-an? 250. Oh, 250-an. Nyampe ke rumah? Nyampe. Oke, insya Allah saya siap. Insya Allah siap. Insya Allah. Saya malam tidur di masjid, pakaian di masjid. Oh, Pak, masjid? Iya, Di mana? Oke. Yang masuk baru kan. Pengen lihat April sih, kalau suami istri no. Siap, insya Allah. Kan kalau di situ Bu, kalau di situ kan pakai layar. Ceritanya ke ngamen. Pengen ngobatin ibunya sama bapaknya, kan sakit. Saya rumah pakai bili, pakai impor, bambu. Jadinya orang gini-gini. Nah itu aku pengen ponakan 7 orangnya. hari dari Tasik Aku lihat ya TV ke kan Cirebon, lain. jalan kaki guys. Ya Pengen ampun. gini gitu. Lihat April tuh Saya guys, bismillah, kasihan banget. alhamdulillah. Buat Sampai sini. bapaknya. Insya Allah, anu dari kita ya Pak ya. Oke, 200 cukup nggak kayaknya? Insya Allah Bu. Eh? Insya Allah. Siap. Kemarin sama Tasya, Valen, dan April kan lagi pada pulang kampung tuh, pada bikin konser di daerahnya masing-masing gitu kan. Dan saya nanya sama netizen gitu kan, di antara 3 nama itu mana yang sering muncul di beranda kalian, mana yang sering FYP di beranda kalian gitu kan, yang rame dari penjamputan, dari penonton itu siapa gitu kan. Dan sebagian besar netizen pada jawab, kalau nggak April Valen, udah 2 nama itu doang yang disebut gitu kan. Lebih rame April, lebih rame Valen gitu, lebih wow April, lebih wow Valen gitu. Ya udah 2 nama itu yang disebutkan. Sedangkan juara 1 Tasya itu cuma disebut cuma berapa orang doang, hanya cuma 1% gitu kan. Dan yang lebih menarik lagi, si Valen sama si April itu masuk TV sebelah ya, di acara Insight Trans TV dan Liputan 6 SCTV juga diliput gitu kan. Nah dari sini sudah lah ya, untuk kata-kata yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan itu sudah nggak berlaku. Jadi apanya yang dirayakan gitu kan, dia tuh cuman menang bawa piala doang gitu kan, tapi dia dapat piala tapi nggak dapat nggak dapat tempat di hati masyarakat seperti itu. Jadi udahlah ya, kalau misalkan memang kualitasnya di bawah juara 2 dan juara 3, ya udah terima aja gitu kan. Emang kenyataannya seperti itu gitu, legowo gitu kan. Nggak apa-apa, yang juara 2, 3 nggak apa-apa, nggak dikasih piala nggak apa-apa. Tapi mereka bakal dikasih apresiasi dari masyarakat seperti itu. Oke, Bang Arul akan menanggapi ya ketiga juara ini ya, dalam show-nya kemarin ya. Valen, Tasya, April, beda kelas, beda kualitas, beda bakat, beda kemampuan. Siapa yang terbeli sudah tahu. Dan penonton yang terbanyak saya katakan nomor 1 adalah Valen. Penonton terbanyak di kemarin di show-nya. 3 pemenang ini ada Valen dan Tasya, April. Penonton yang terbanyak itu adalah Valen, dan yang kedua April, dan yang ketiga Tasya. Di sini kita sudah akui ya kemampuan yang berbakat dan kemampuan yang berkelas. Di situ bukan kaleng-kaleng saya katakan ya. Jadi pemenangnya di penonton itu adalah Valen, dan yang kedua adalah April ya saya katakan ini. Jadi semua beda kelas, beda kualitas. Jadi ini saya katakan ini hebat sekali saya katakan ini hebat ya. Saya katakan hebat ini, hebat. April juara di hati ya. Ini ya, buat peminat-peminatnya April, kemarin kan Bang Arul disuruh, Bang tolong suarakan April. Akhirnya ya
Ini ya buat peminatnya April ya, kemarin yang banyak yang meminta, Bang tolong suarakan April Bang, jangan Valen saja ya, tolong suarakan April Bang ya. Akhirnya saya kabulkan. Bang Harun semalam melihat data-datanya April, terus salah satu video-videonya April dari main TikTok kan, yang pakai kerudung, ya Allah wajahnya. Maaf ya April ya, adikku ya, kamu sebelum kamu jadi artis pakai kerudung yang main TikTok kan itu jelek banget, udah tua ya Allah, padahal masih muda tapi wajahnya udah tua, itu merasa Bang Harun kasihan sekali ya Allah. Iya, saya terharu. Jadi hari ini Bang Harun tergerak untuk membuka siaran live. Ada wajahnya April ini, merasa tergerak karena dari fan-fan kemarin banyak yang menyuarakan, Bang tolong suarakan April. Tapi Bang Harun belum ada respect sama sekali untuk menyuarakan April dari kemarin. Alasannya Bang Harun belum kenal April, terus belum membaca data-datanya April. Setelah semalam Bang Harun melihat datanya April, langsung hari ini Bang Harun bersuara untuk April ya. Valen juara 1, April juara 2 besar Malaysia. Terima kasih hadir. Kan telat, walaupun April juara 3, tapi melesat karirnya sama dengan Valen ya. Ya, saya katakan walaupun April juara 3, tapi karir saya jamin Valen, April, saya jamin karir kedua anak ini, kedua budak ini ya, kedua anak ini pasti akan melejit, melebihi dari juara pertama. Sebab betul, April punya talenta suara kualitas yang lembut, menggelegar, suaranya seperti Lesti, bulat, saya katakannya. Wow. Suaranya bulat. Ya, terus penyampaian artikulasinya April ini jelas, tampak berngengeng, artikulasinya jelas, vibranya ujung-ujungnya halus, artikulasinya mantap. Terus penjiwaannya dalam penyampaian menyanyikan lagu itu ada rasa di sini ya, ada getaran, seakan-akan itu betul-betul dia menyanyi itu menyampaikan apa yang disampaikan dalam isi lagu itu, saya katakan di situ. Jadi saya seyakin-yakinnya bahwa April sama Valen akan menjadi bintang dangdut terkenal seperti Lesti ya. Wow. Juri tidak berguna, nggak terima dikatain juri tidak berguna, padahal ya iya memang tidak berguna. Wong cari ajang bakat nyanyi kok melalui gift. Sebenarnya itu mau lomba nyari gift apa lomba nyari kualitas suara pedangdut yang baik gitu ya. Kalau lomba cari gift ya kayak semacam komal-komalan di TikTok aja itu. Jadi nggak memerlukan orang yang suaranya berkualitas bagus gitu. Cukup aja kalau orang itu menguasai sultan-sultan gift ya bakal menang kayak gitu. Ngapain diadakan juri kalau harus pemilihannya harus melalui gift? Gift itu sama aja dengan komal-komalan di TikTok kan gitu. Padahal suaranya itu siapa itu Tasya Tangerang itu ala kayak gitu tersendat-sendat kayak gitu suaranya itu nggak kayak April. Kalau April suaranya mendayu-dayu enak lah pokoknya, nggak putus-putus kalau nyanyi suaranya. Kalau si Tasya itu kan kalau nyanyi kadang-kadang kayak putus-putus kehabisan suara kayak gitu. Terus kalau dibandingkan sama Valen Pamekasan Madura juga jauh. Harusnya yang juara 1 itu harusnya Valen gitu ya. Di antara Valen sama April lah gitu ya. Kalau si Tasya itu kayaknya suaranya nggak cocok deh, aku nggak suka suaranya itu kering kerontang kayak gitu ya, kering kerontang, serak gimana putus-putus suaranya juga kurang mendayu gitu. Kalau si Valen itu suaranya cukup mendayu-dayu enak gitu, jadi nggak putus-putus kalau nyanyi. Terus kalau si April juga iya suaranya enak gitulah pokoknya. Tapi kenapa juri nggak terima dikatain juri nggak berguna ya? Nggak usah ada juri deh kalau pemilihan juaranya itu harus melalui gift gitu. Mendingan disuruh komal-komalan aja di TikTok gitu, ngapain sih? Kayaknya nggak bijak deh. Terus sekarang kan nggak diakui oleh netizen si Tasya itu sebagai juara 1 tapi tidak diakui, netizen tidak mengakui. Jadi yang mengakui itu juara ya mungkin juri-jurinya aja itu. Juri nggak berguna. Kata netizen nggak terima dikatain juri nggak berguna. Emang nggak berguna kok. Virtual gift boleh saja memberikan dukungan terbanyak kepada Tasya. Tasya boleh saja diuntungkan dengan dukungan dari virtual gift.
Tetapi dukungan yang lahir dari hati, dukungan yang murni bersemayam di lubuk hati yang paling terdalam di dalam sanubari, itu nggak bisa dibohongi, itu nggak bisa dikalahkan, ya. Ini menjadi pelajaran hidup juga nih buat kita semua. Sesuatu yang dimenangkan oleh hati itu akan mengalahkan apapun itu, meskipun harus dibayar mahal melalui uang yang sangat banyak. Padahal harusnya si Tasya yang mendapatkan antusiasme, mendapatkan penyambutan yang luar biasa di masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata berbeda. Si Valen, si Robi, si April, mereka ternyata lebih meriah penyambutannya, lebih rame. Karena apa? Ya karena itu tadi, mereka telah memenangkan hati masyarakat. Meskipun dikalahkan oleh virtual gift, tetapi mereka dimenangkan oleh hati nurani dari warga, dari masyarakat Indonesia. Nah, ini dibuktikan dengan penyambutan yang luar biasa. Tetapi saya pribadi kagum guys ya, untuk si April ini ternyata dulu adalah pengamen. Teman-teman bisa lihat di video dulu ya, sebelum dia tampil di acara Dangdut Akademi 7. Itu ada tersebar foto, video, aduh dekil banget ya. Mohon maaf nih ya April. Memang betul tadi ada netizen yang sempat menyampaikan bahwa itu jelek banget ya. Tetapi kini, wow, jadi berkelas guys ya. Jadi cantik, jadi cetar membahana. Dulu mungkin dia tidak dilirik, sekarang wow, banyak laki-laki, mungkin ribuan, ratusan ribu nih laki-laki yang ngantri ingin mendapatkan hati si April. Saya nggak tahu ya, apakah April ini udah jadian sama Robi atau belum, apakah dia masih jomblo atau belum ya. Ya mudah-mudahan dia mendapatkan pasangan yang terbaik lah. Tetapi sebelum itu, menurut saya April harus tetap mengembangkan terus karirnya. Dia harus berkarya dulu sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalau udah stabil, udah mapan betul-betul, barulah dia boleh berkeluarga. Mudah-mudahan kita doakan guys ya, agar si April ini jangan sampai redup. Teruslah bersinar, teruslah bercahaya ya De April. Namun di sisi lain De April juga harus tetap rendah hati, selalu bersyukur dan ya tetap berdoa juga ya. Dan juga selalu menyapa para penggemar, para penonton. Dan jangan pernah sombong, jangan menjadi arogan dan jangan angkuh ya. Karena kalau sudah muncul sifat-sifat seperti itu, apalagi ditambah dengan iri dengki, nah itu kadang yang bisa menenggelamkan atau membuat seseorang itu menjadi tidak bercahaya lagi ya. Semoga April ini terus bersinar. Dan juga untuk si Tasya juga ya. Tadi saya di sini bukan mau menghujat Tasya ya, tapi kita tetap mendoakan semuanya ya buat si Tasya juga, semoga ya tetap semakin bersinar ya. Jadi bukan hanya di Dangdut Akademi saja yang mereka bersinar, tetapi di tengah-tengah masyarakat juga mereka bisa memberikan warna hiburan tersendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.